Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggraini dengan NIM C1C019037 dari kelas R009 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kerangka dasar, penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, di mana ada dua pokok pembahasan pada materi kali ini. Yang pertama, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, dan yang kedua, konsep dasar akuntansi menurut AAOIFI dan pemikiran Islam. Baiklah, pertama-tama materi yang akan dijelaskan mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Tujuan kerangka penyusunan. Yang pertama, penyusunan standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Yang ketiga, auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum atau tidak. Dan yang keempat, para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Selanjutnya, pemakaian dan kebutuhan informasi. Yang pertama, investor sekarang dan investor potensial, karena mereka harus memutuskan apakah akan membeli, menahan, atau menjual investasi atau penerimaan dividen. Yang kedua, pemilik dana cord. Yang ketiga, pemilik dana syirkaat temporer. Yang keempat, pemilik dana titipan untuk memastikan bahwa titipan dana dapat diambil setiap saat. Yang kelima, pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang keenam, pengawas syariah. Yang ketujuh, karyawan. Yang kedelapan, pemasok dan mitra usaha lainnya. Yang kesembilan, pelanggan. Yang kesepuluh, pemerintah serta lembaga-lembaganya. Dan yang terakhir, masyarakat. Paradigma transaksi syariah. Transaksi syariah didasarkan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual atau al-falah. Selanjutnya, asas transaksi syariah. Yang pertama, persaudaraan atau ukhuwat. Yang kedua, keadilan atau adalah. Yang ketiga, kemaslahatan atau maslahah. Yang keempat, keseimbangan atau tawazun. Dan yang terakhir, universalisme atau syumuliyah. Karakteristik transaksi syariah. Yang pertama, transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha. Yang kedua, prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik atau thayyib. Yang ketiga, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Yang keempat, tidak mengandung unsur riba. Yang kelima, tidak mengandung kezaliman. Yang keenam, tidak mengandung unsur maisir. Yang ketujuh, tidak mengandung unsur gharar. Yang kedelapan, tidak mengandung unsur haram. Yang kesembilan, tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang atau time value of money. Yang kesepuluh, transaksi dilakukan dengan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain. Dan yang terakhir, tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan atau najis. Seri selanjutnya, tujuan laporan keuangan. Yang pertama, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Yang kedua, informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, liabilitas, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya. Yang ketiga, informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikan pada tingkat keuntungan yang layak. Dan yang terakhir, informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh, penanaman modal, dan pemilik dana syirkah temporer. Dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban atau obligation, fungsi sosial entitas syariah termasuk pengelolaan dana, dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Selanjutnya, bentuk laporan keuangan. Yang pertama, posisi keuangan entitas syariah disajikan sebagai laporan posisi keuangan. Yang kedua, informasi kinerja entitas syariah disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
Yang ketiga, informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah. Yang keempat, informasi lain seperti laporan penjelasan tentang pemenuhan fungsi sosial entitas syariah. Dan yang terakhir, catatan dan schedule tambahan. Asumsi dasar terbagi menjadi dua, dasar akrual dan keberlangsungan usaha. Dasar akrual. Laporan keuangan disajikan atas dasar akrual. Maksudnya bahwa pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian, atau bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta laporan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Keberlangsungan usaha. Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi keberlangsungan usaha entitas syariah yang akan melanjutkan usahanya di masa depan. Selanjutnya, karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang pertama, dapat dipahami. Yang kedua, relevan. Yang ketiga, keandalan dan dapat dibandingkan. Dapat dipahami, kualitas penting dari informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahan untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Relevan. Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam pengambilan keputusan. Keandalan. Andal diartikan sebagai bebas dari pengertian yang menyesatkan. Kesalahan material dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyaji yang tulus atau jujur, atau faithful representation. Dan yang terakhir, dapat dibandingkan. Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas syariah antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan atau tren, posisi, dan kinerja keuangan. Selanjutnya, kendala informasi yang relevan dan andal. Yang pertama, tepat waktu. Yang kedua, keseimbangan antara biaya dan manfaat. Tepat waktu. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Keseimbangan antara biaya dan manfaat. Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan suatu kendala yang dapat terjadi atau perspasif dari suatu karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunan. Selanjutnya, unsur-unsur laporan keuangan. Yang pertama, komponen laporan keuangan, laba rugi, laporan arus kas, serta laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial meliputi laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Dan yang terakhir, komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. Selanjutnya, pengukuran unsur laporan keuangan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, biaya historis atau historical cost. Yang kedua, biaya kini atau current cost. Dan yang terakhir, nilai realisasi atau penyelesaian atau realizable or settlement value. Baiklah, materi yang kedua mengenai konsep dasar akuntansi menurut AAOIFI dan pemikiran Islam. Konsep dasar akuntansi menurut AAOIFI dan pemikiran Islam. Yang pertama, dapat digunakan sebagai panduan bagi Dewan Standar Umum untuk menghasilkan standar yang konsisten. Yang kedua, tujuan akan membantu bank dan lembaga keuangan syariah untuk memilih berbagai alternatif metode akuntansi pada saat standar akuntansi belum mengatur. Yang ketiga, tujuan akan membantu untuk memandu manajemen dalam membuat pertimbangan atau judgment pada saat akan menyusun laporan keuangan. Yang keempat, tujuan jika diungkapkan dengan baik akan meningkatkan kepercayaan penggunaan serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi sehingga akhirnya akan meningkatkan kepercayaan atas lembaga keuangan syariah. Dan yang terakhir, penetapan tujuan yang mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.